Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani Putri. Perwakilan dari kelompok 9 akan membahas tentang ekuitas. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani Putri, NIM 1702211000064. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari ekuitas. Ekuitas menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang. Nilai ekuitas juga bergantung kepada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Menurut Godfrey, Hodgson, dan Holmes 1997 membedakan antara ekuitas dengan kewajiban menurut kriteria berikut. Yang pertama adalah hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, substansi ekonomi perjanjian. Kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan atau stewardship management. Yang kedua adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya. Adapun informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham, yang pertama adalah sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua adalah peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembangan modal setoran kepada pemegang saham. Yang ketiga adalah prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang saham ekuitas lainnya atau urutan proteksi. Adapun beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Yang kedua, laba yang ditahan merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi aset fisik tertentu. Yang keempat, jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham. Yang kelima adalah sumber lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah komponen ekuitas pemegang saham terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen modal setoran, laba ditahan, dan lain-lain. Untuk modal setoran sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis terdiri dari beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah penerbitan saham baru, yang kedua kapitalisasi laba ditahan, yang ketiga dividen saham, yang keempat konversi obligasi, yang kelima stock subscription. Untuk modal setoran lain ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama premium modal saham, yang kedua penjualan saham, yang ketiga penyerapan defisit, yang keempat deklarasi dividen likuidasi, yang kelima restrukturisasi, yang keenam revaluasi aset. Untuk komponen yang lain-lain ada beberapa macam. Yang pertama laba atau rugi, yang kedua dividen, yang ketiga rekapitalisasi, yang keempat defisit, yang kelima koreksi, yang keenam perubahan akuntansi. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara modal setoran dengan laba ditahan. Untuk modal setoran merupakan suatu bentuk kontrak yuridis yang harus dipertahankan keutuhannya, sedangkan laba ditahan merupakan modal yang tercipta atau terhimpun karena pemanfaatan aset. Modal setoran merupakan perubahan aset dalam rangka pendanaan atau transaksi modal, sedangkan laba ditahan merupakan perubahan aset dalam rangka produksi atau transaksi operasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Miftah Farid dengan NIM 188 yang melanjutkan presentasi dari saudari Fitria, yang mana saya akan menjelaskan tentang modal setoran. Modal setoran dibagi atas menjadi 2, yaitu modal yuridis dan yang kedua adalah modal setoran lain.
Yang pertama, modal yuridis ini merupakan bagian dari modal setoran. Modal yuridis ini merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Bahwa setiap bentuk ketentuan saham tersebut harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimnya untuk menunjukkan hak yuridisnya. Modal yuridis ini timbul karena adanya kewajiban yang mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan sejumlah rupiah tertentu untuk perlindungan para pihak lain. Dan yang kedua yaitu modal setoran lain. Nilai nominal saham lebih merupakan alat untuk pemerataan distribusi kepemilikan daripada untuk menunjukkan nilai saham itu sendiri. Karena tidak bermakna ekonomik, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal. Ada dua alasan penerbitan saham tanpa nilai nominal, yaitu satu, untuk menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjadi di bawah harga nominal, dan yang kedua yaitu tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Langsung saja selanjutnya, yakni perubahan modal setoran. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya, bahwa modal setoran dapat bertambah karena satu, pemesanan saham, dua, obligasi terkonversi atau berhak tukar, dan yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, dan yang keempat, dividen saham, dan yang kelima, hak beli saham, opsi, dan waran, dan yang terakhir yakni saham treasury. Oke, masuk yang pertama, yakni pemesanan saham. Pada umumnya pada saat perseroan didirikan atau pada saat melakukan penawaran publik perdana atau initial public offering atau yang disebut dengan IPO, perusahaan telah menetapkan yang disebut dengan modal dasar. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Oleh karena itu, jumlah rupiah saham pesanan itu dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila dengan kedua syarat ini yang dipenuhi, yakni satu, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesanan dan tidak dapat dibatalkan. Dan yang kedua, harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Ini merupakan syarat atau yang harus dipenuhi kalau jumlah rupiah tersebut kalau mau dianggap sebagai modal setoran. Yang kedua, obligasi terkonversi. Obligasi terkonversi, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atau kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi. Masalah teoritisnya adalah apakah jumlah rupiah yang dapat dianggap sebagai modal setoran sehingga modal saham dan kelebihan di atas modal saham kalau ada dapat ditentukan. Dalam hal ini ada dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasinya, yaitu satu, nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran. Itu tidak berkaitan dengan laba atau rugi karena hanya berkaitan dengan penukaran aset saja. Dan yang kedua yakni harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Itu adanya unsur selisih ketika harga pasar itu lebih pada saat perusahaan itu melakukan penjualan saham dari nilai buku tercatat, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba. Sedangkan pada saat membeli obligasi ini atau penarikan ketika harga pasar itu lebih rendah daripada nilai buku, maka perusahaan itu juga mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, ketika pada saat si perusahaan itu membeli dengan mendapatkan harga pasar yang lebih tinggi daripada nilai buku yang dicatatnya, maka perusahaan itu mendapatkan kerugian. Selanjutnya yakni saham prioritas terkonversi. Pengeluaran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada obligasi terkonversi. Pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium atau diskon ditransfer ke modal pemegang saham dengan premium atau diskon modal pemegang saham biasa. Ini tidak ada berkaitannya dengan untung atau rugi. Dan yang kedua yakni pendekatan kedua yakni dapat juga diterapkan kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas
selisih tersebut harus dikompensasi ke atau dari laba ditahan. Selanjutnya yakni dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, dividen saham akan menyerupai pemecahan saham, yang mana pemecahan saham adalah penurunan nominal atau nilai nyataan state value per saham dengan cara menukar tiap satu saham yang beredar dengan 2 atau lebih saham baru yang dinilai nominal per sahamnya merupakan pecahan dari nilai nominal saham semula. Untuk pemateri selanjutnya adalah saya. Perkenalkan, nama saya Fuad Husnul Yakin, NIM 179. Yaitu saya akan menjelaskan tentang hak beli saham. Hak beli saham merupakan hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham tersebut. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk mempertaruhkan kepemilikan pemegang saham lama. Pada umumnya, hak beli saham ini umurnya tidak lama dan harga beli saham dengan hak beli tersebut biasanya lebih rendah atau lebih murah dari harga pasar saham yang bersangkutan. Selanjutnya adalah opsi saham. Opsi saham adalah semacam kontrak yang memberi hak kepada karyawan perusahaan, termasuk manajer atau pemimpin perusahaan, untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang tertentu pula. Opsi saham itu dibagi menjadi dua, yaitu opsi saham call, yaitu opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang pembeli bila mengharapkan harga saham menaik atau saham itu naik. Yang kedua, opsi put, yaitu opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual sahamnya dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang memberi opsi ini bila mengharapkan harga saham tersebut saat turun. Selanjutnya adalah waran. Waran di sini adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa karakteristik dari waran ini, yaitu 1. Berbeda dengan hak beli atau saham atau opsi. Terdapat beberapa jenis, lepas, lekat, dan bebas. Ketiga, perlakuan akuntansi berbeda untuk tiap jenis. Keempat, isu akuntansi. Bila opsi diambil, apakah harga opsi dipisahkan dengan harga sekuritas terkait? Selanjutnya adalah penurunan modal saham. Modal saham ini turun atau berkurang karena saham treasury, yaitu masalah yang berkaitan dengan penentuan jumlah rupiah yang harus dianggap mempengaruhi modal setoran dan laba ditahan, dan pengungkapan pengaruhnya terhadap modal yuridis bila saham treasury dijual kembali. Selanjutnya, perubahan laba ditahan. Perubahan ditahan ini terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut, yaitu laba ditahan, laba atau rugi periodik, dan karena pembagian dividen. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan laba ditahan juga. Yang pertama adalah penyesuaian pada periode masa lalu. Perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu. Yang kedua adalah koreksi atas kesalahan. Di sini sistem akuntansi biasanya sudah dengan cukup cermat untuk mencari koreksi atas kesalahan. Dalam hal tertentu, kesalahan tersebut tidak segera diketahui dan baru diketahui beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Yang ketiga, perubahan akuntansi. Karena alasan tertentu, suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi di perusahaan tersebut yang mempengaruhi terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Yang keempat adalah kuasi reorganisasi, yaitu dilakukan dalam hal terjadi sesuatu defisit.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Janatul Firdaus, NIM 190 akan melanjutkan penjelasan mengenai penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian modal pemegang saham sebenarnya dilakukan ketika perusahaan dalam kondisi defisit atau dalam kondisi dilikuidasi. Dalam terjadinya defisit, urutan penyajian terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni urutan penyerapan rugi, yang mana urutan penyerapan rugi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yakni pendapatan kotor. Pos ini menyerap semua biaya dan rugi yang berasal dari transaksi pemilik. Yang kedua yakni laba bersih. Apabila digunakan pendekatan laba komprehensif, laba bersih akan menjadi laba komprehensif. Yang ketiga yakni laba ditahan. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila laba bersih periode berjalan tidak cukup untuk menyerap suatu rugi tertentu. Yang keempat yakni premium modal saham. Modal ini baru dapat menyerap rugi apabila laba bersih dan laba ditahan telah habis untuk menyangga semua rugi. Yang terakhir yakni modal saham. Urutan yang kedua yakni urutan penerimaan distribusi aset. Urutan ini terbagi menjadi 5 bagian pula. Yang pertama yakni karyawan dan pemerintah. Pihak ini dapat dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan dengan hak, yaitu karyawan dengan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak terutang. Yang kedua yakni kreditor berjamin. Pihak ini adalah pemegang obligasi atau kreditor lain yang haknya dijamin dengan hak sita atas aset tertentu. Yang ketiga yakni kreditor tak berjamin, yang mana pihak ini terdiri atas para kreditor yang tidak dijamin dalam utang usaha dan utang wesel, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat yakni pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham. Dan yang terakhir yakni pemegang saham biasa. Pihak ini merupakan pemegang hak atas sisa kekayaan, yang berarti bahwa pemegang saham biasa harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisit yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Perincian laba ditahan. Perincian laba ditahan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yakni perincian atas dasar sumber. Dengan dasar ini, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Yang kedua yakni perincian atas dasar tujuan penggunaan. Perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan, jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Perincian ini sebenarnya sama saja mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu. Laba komprehensif. Laba komprehensif adalah kenaikan kekayaan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan operasi normal perusahaan. Ada beberapa karakteristik dari laba komprehensif, yakni yang pertama adalah pembedaan yang tegas antara transaksi operasi dan transaksi ekuitas. Yang kedua yakni perbedaan pemanfaatan aset dengan pemanfaatan aset kapital. Yang ketiga yakni adanya pos-pos luar biasa dan pos-pos penerobos. Dan yang terakhir adalah implikasi terhadap komponen statement laba rugi. Komponen potensial pembentuk statement laba rugi. Ada beberapa komponen potensial yang dapat membentuk statement laba rugi. Yang pertama yakni pos operasi seperti pendapatan dan beban. Yang kedua yakni pos operasi tambahan seperti pendapatan dan beban lainnya. Yang ketiga yakni pajak penghasilan. Yang keempat adalah operasi hentian. Yang kelima adalah pos luar biasa. Yang keenam adalah pengaruh perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang ketujuh adalah pengaruh perubahan estimat. Dan yang terakhir adalah perubahan ekuitas non pemilik. Komponen antara statement laba rugi pendekatan laba komprehensif. Di sini ada beberapa komponen juga. Yang pertama adalah laba operasi utama,
yang kedua laba operasi berlanjut, yang ketiga laba periode, yang keempat adalah laba periode bersih, dan yang terakhir adalah laba komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Khotimah NIM 139. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai review jurnal. Jurnal yang kami ambil berjudul Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham. Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2015. Jurnal ini merupakan salah satu jurnal administrasi bisnis yang ditulis oleh Jonathan Hasudungan, Dwi Atmanto, dan Yahro. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2015. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk metode analisis datanya sendiri menggunakan analisis deskriptif, statistik, dan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dengan pengukuran rasio hutang serta profitabilitas dengan pengukuran rentabilitas usaha dan laba per saham secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan untuk struktur modal dengan pengukuran rasio hutang dan profitabilitas dengan pengukuran laba per saham secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan untuk rasio hutang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap harga saham. Untuk pengukuran rentabilitas usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga saham. Sedangkan untuk profitabilitas dengan pengukuran rentabilitas usaha memiliki pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap harga saham. Untuk selanjutnya yaitu profitabilitas dengan pengukuran earning per share berpengaruh dominan terhadap harga saham sehingga tingginya harga saham bergantung pada peningkatan earning per share. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.